Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Sandiaga Uno hari ini menerima kartu tanda anggota Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga menyatakan bersama P3 akan terus memperjuangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Sandiaga Uno resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Pengukuhan Sandiaga sebagai kader P3 ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota dan penyematan jaket P3 di kantor DPP P3 Menteng, Jakarta Pusat. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyatakan P3 akan segera menggelar Rapimnas yang salah satu agendanya adalah menentukan tugas baru bagi Sandiaga Uno. Ahlan wa sahlan. Dan belum selesai, Pak Sandi nanti akan mendapatkan pelonco lagi karena insya Allah minggu depan Partai Persatuan Bangunan akan menggelar Rapimnas. Dalam minggu ini akan menggelar Rapimnas, dan di dalam Rapimnas itu di samping juga akan membahas berbagai kesiapan dalam rangka menghadapi pemilu yang sudah dimulai dengan tahapan-tahapannya, tetapi juga akan membahas dengan bergabungnya Pak Sandi menjadi keluarga besar P3, ini harus kita kasih tugas yang berat. Sementara itu, Sandiaga Uno menyatakan bersama P3 akan berupaya memperjuangkan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Dan saya akan membersamai P3 untuk memperjuangkan apa yang saya temui di masyarakat, yaitu menginginkan agar kepemimpinan ke depan memfokuskan kepada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama di bidang ekonomi, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi UMKM, pembukaan lapangan kerja. Walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencetak hasil yang luar biasa, tapi masih ada sekelompok masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada P3 untuk memperjuangkan P3 sebagai partai yang memperjuangkan ekonomi umat, partai yang menjaga harga-harga bahan pokok dan juga mengendalikan kesejahteraan agar terus meningkat. Sebelumnya, P3 telah mendeklarasikan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Saat pertemuan dengan PDIP beberapa waktu lalu, Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono berharap kadernya bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Hingga kini, di internal P3, nama Sandiaga Uno masih menjadi yang teratas untuk diusung sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Kalau informasi dari arus bawah sampai saat ini sih baru satu nama ya, artinya Pak Sandi. Memang ada juga beberapa yang menyebut nama Pak Mardiono, tapi kan Pak Mardiono sendiri secara langsung sudah mengatakan bahwa dia ingin fokus untuk memenangkan partai, sehingga dia untuk sementara ini dengan jabatan-jabatannya ditawarkan dia belum bersedia. Di sejumlah lembaga survei, nama Sandiaga juga memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Untuk posisi Cawapres, Sandiaga bersaing ketat dengan nama-nama lain seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, serta Agus Harimurti Yudhoyono. Tim Liputan, Kompas TV. Sandiaga Uno resmi bergabung ke P3. Bagaimana dampak politik dari bergabungnya Sandi ke P3? Bagaimana peluang Sandi maju di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Awi dulu. Mas Sandi kan sudah terima KTA P3, jadi akan langsung diusung jadi bakal cawapres mendampingi Pak Ganjar atau gimana nih? Begini, mekanisme penentuan bakal cawapres di P3 itu ada mekanismenya. Dalam Rapimnas yang kelima di Yogyakarta kemarin diputuskan bahwa calon presiden adalah Pak Ganjar Pranowo. Adapun calon wakil presiden diserahkan kepada pengurus harian DPP P3 untuk menentukan. Nah, mekanisme penentuan DPP P3 itu bisa juga melakukan
rapat pleno ataupun rapimnas ataupun rapat pengurus harian. Jadi ini baru tahap awal dari Pak Sandi, dari Bang Sandi masuk ke P3. Seperti yang diistilahkan oleh PLT Ketua Umum bahwa Sandiaga Uno itu hari ini baru resmi sebagai ibaratnya baru resmi sebagai mahasiswa baru. Sudah tercatat dia memiliki identitas ke-P3-an. Selanjutnya ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh Bang Sandi untuk adaptasi dan masa orientasi di P3. Apa saja itu masa ospeknya Mas Sandi itu harus ngapain aja, Mas Awi? Ya, setidaknya semakin merajut hubungan komunikasi dengan akar rumput P3 termasuk juga struktur partai. Maka kemudian pada hari Jumat besok, P3 akan menggelar Rapimnas yang pesertanya DPW P3 seluruh Indonesia. Disitulah Pak Sandi hadir untuk pengenalan lebih dalam kepada struktur P3. Ini kan sesuatu tahapan yang normal yang harus dilalui oleh setiap kader yang berhikmat di P3. Jadi tahapannya demikian. Tapi kalau saat pertemuan P3 dan PDIP, kita ingat Pak Mardiono bilang bahwa ada 2 nama yang diajukan. Salah satunya Mas Sandi. Nah, setelah Mas Sandi masuk, masih 2 nama yang diajukan atau tidak? Ya masih 2 nama. Tapi kemudian ketika beliau bergabung dengan P3, peluang untuk diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden itu semakin terbuka lebar dibanding ketika beliau tidak berpartai atau sebelum masuk ke P3. Nah, tinggal komunikasi politik ke depan selama 3 bulan ke depan ini, P3 akan melakukan komunikasi secara intensif dengan PDIP, sebagaimana kesepemahaman di antara kami bahwa P3 juga berhak mengajukan calon terbaiknya, kader terbaiknya untuk mendampingi Pak Ganjar dalam Pilpres yang akan datang. Tentu P3 tidak hanya memikirkan Pilpres, tetapi juga bagaimana bisa lolos parliamentary threshold 4% dan kursi P3 di DPR ini bisa bertambah. Harapannya dengan masuknya Pak Sandiaga Uno ini, P3 perolehan kursinya bisa nambah, dampak elektoralnya bisa berdampak kepada P3, dan tentu harapannya juga mesin politik bisa bekerja maksimal ketika nanti mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh P3 bersama teman-teman koalisi. Oke, kalau Mas Burhan lihatnya seperti apa? Kan sebenarnya sudah dengar lama, kemungkinan Mas Sandi masuk ke P3 tinggal tunggu waktu yang pasnya saja, nah momentumnya sudah sekarang. Nah, kalau Mas Burhan lihat siapa yang lebih diuntungkan? Apakah P3 tadi untuk meraih parliamentary threshold untuk memaksimalkan mesin partai, atau Mas Sandinya untuk peluang sebagai bakal cawapres lebih besar? Ya, tentu dua-duanya diuntungkan sebenarnya ya, Friska. Cuma untuk P3 ini semacam amunisi tambahan yang luar biasa, terutama untuk memastikan P3 4% parliamentary threshold. Karena bagaimanapun Mas Sandi ini bukan hanya popularitas personalnya, beliau juga punya logistik yang cukup kuat, kapasitasnya sebagai pengusaha nasional. Nah, tapi buat Mas Sandi sendiri, kemungkinan diusulkan sebagai cawapres oleh P3, tapi jangan lupa yang menentukan cawapres ini bukan hanya P3, tapi juga PD Perjuangan, lebih khusus lagi adalah Ibu Mega. Jadi belum tentu usulan dari P3 terkait dengan cawapres yang akan dijodohkan ke Ganjar Pranowo itu disetujui oleh Ibu Mega. Meskipun lagi-lagi kemungkinan untuk diusulkan oleh P3 besar, tapi kata putusnya ada di tangan Ibu Mega. Nah, kalau elektabilitas Ganjar masih kompetitif dengan Prabowo Subianto, artinya tidak ada yang dominan antara 2 nama ini, bahkan misalnya Anies Baswedan mengalami peningkatan, sangat mungkin Ibu Mega mencari pendamping Ganjar Pranowo yang dianggap punya kekuatan elektoral. Kalau sebelumnya kan seolah-olah Ibu Mega ini memprioritaskan figur yang berasal dari kalangan ulama. Misalnya Kiai Nasaruddin Umar, Kiai Mifta Ahyar, yang mungkin dianggap bisa menutupi kelemahan simbolik Ganjar yang berasal dari ranah nasionalis, gitu ya, dan dipadukan dengan ulama, tetapi sayangnya tokoh ini daya ungkit elektoralnya kecil. Nah, mungkin masanya daya tawar di situ. Tetapi kalau misalnya perhitungan Ibu Mega adalah komposisi lama, Jawa luar Jawa, kemudian nasionalis Islam,
Mas Sandi dianggap tidak memiliki Islamic kredensial, ya kemungkinan Kiai Nasaruddin dipilih. Nah, pertimbangan inikah Mas Awi yang saat ini juga digodok P3 meskipun tadi Bu Mega nantinya sebagai pengusung utama capres, baca pres yang akan menentukan, tapi komposisi yang bisa melengkapi Mas Ganjar inikah yang jadi pertimbangan P3 saat ini? Ya, memang hak prerogatif Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP itu juga berperan. Memang benar calon yang diusulkan P3 belum tentu diterima, tapi juga pada saat yang sama belum tentu juga ditolak oleh Bu Mega. Jadi peluangnya masih 50-50. Nah, komposisi cawapres Pak Ganjar itu saya seperti selalu sampaikan, harus mencari sosok yang menopang kemenangan dari Pak Ganjar, yakni mewakili kelompok luar Jawa dan harus Islam sebagai komposisi nasionalis religius. Pak Sandiaga Uno kita kenal sebagai pengusaha muda, tokoh politik muda yang Islam dan hari ini bergabung di Partai Persatuan Pembangunan yang di dalamnya ada merupakan fusi dari sejumlah partai politik Islam termasuk Nahdlatul Ulama waktu itu dan juga partai Islam lainnya seperti Parmusi, Perti, dan SI. Ini saya kira menjadi pertimbangan-pertimbangan yang akan menentukan konfigurasi pasangan capres maupun cawapres yang akan datang. Namun sekali lagi kami hanya bisa melakukan ikhtiar politik, tentu 3 bulan ke depan dinamika politik itu sangat menentukan. Nah, salah satu yang menunjang ikhtiar politik adalah membaca tren tadi. Mas Burhan bisa bantu. Kalau Mas Sandi, kita lihat trennya sampai sekarang seperti apa? Sebagai cawapres, Mas Sandi sangat kompetitif. Jadi ada 4 nama teratas dan selisihnya tidak signifikan secara statistik. Yang pertama adalah Erik, kemudian Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD. Jadi secara elektoral Mas Sandi ini punya kontribusi terutama di luar Jawa dan sebagian Jawa Barat dan Banten. Yang kedua, bagaimanapun Mas Sandi ini anak muda, generasi muda yang mungkin juga membantu segmen pemilih muda yang notabene adalah mayoritas. Yang ketiga, jangan lupa Mas Sandi ini pengusaha nasional, ya. LKPHN-nya ya triliunan. Nah, mungkin membantu juga keputusan untuk Mas Awi langsung ketawa. biaya logistik yang besar. Nah, itu Mas Awi ketawa itu kan senyumnya penuh makna ya. Nah, jadi ada banyak keunggulan yang dimiliki oleh Mas Sandi yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan oleh Ibu Mega. Apalagi kalau misalnya Mas Sandi bergabung dengan P3. Jadi Mas Sandi ibarat mendapatkan Islamic kredensial dengan aktif di P3. Lain halnya kalau Mas Sandi masih di Gerindra, stempel Islamnya dianggap agak kurang ya, karena Gerindra adalah partai nasionalis. Nah, Mas Awi, dari tadi kan Mas Burhan kayak mention soal logistik. Nah, inikah yang jadi salah satu pertimbangan utama Mas Sandi ke P3 yang diharapkan oleh P3? Saya tertawa tadi karena justru Pak Burhan atau Mas Burhan yang lebih paham dibanding saya gitu. Tapi setidaknya memang faktor modal sosial dan modal finansial itu memang harus dipadukan. Tidak ansih hanya persoalan modal finansial. Kalau bilang sekarang politik kita tidak perlu modal itu bullshit, bohong. Karena kos politik membutuhkan modal, tetapi modal finansial itu bukan satu-satunya parameter yang menjadi pertimbangan. Harus dipadukan semua, modal sosial, modal elektoral, dan juga modal finansial itu menjadi satu kesatuan. Dan sekali lagi, kita tahu memang disebutkan tadi katanya Pak Sandi LHKP-nya cukup besar, ya itu mungkin yang beliau dapatkan sebelum menjadi menteri, karena beliau pengusaha, mantan ketua umum HIPMI dan salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia. Nah, jadi tidak ansih hanya bicara soal modal tadi finansial, tapi elektoral sama sosialnya juga. Tapi sejauh ini kandidat kuat selain Mas Sandi memang siapa sih?
Kalau disebutkan dua, itu diantaranya ada Pak Sandiaga Uno, kalau dari eksternal, dan kemarin yang disebut-sebut adalah Pak Nasaruddin Umar. Tetapi kan namanya usulan wajar-wajar saja. Tetapi di kalangan internal kan sempat memunculkan nama Pak Mardiono. Tapi Pak Mardiono sendiri sudah komitmen tidak ikut kontestasi ini. Beliau lebih fokus untuk memenangkan P3 pada pemilu 2024 nanti, yakni meloloskan P3 angka threshold 4% dan menambah kursi di DPR. Itu sudah tekad dari Pak Mardiono gitu. Ya. Jadi kan P3 masih istikharah nih menentukan siapa cawapres yang akan diusulkan. Pastinya. Kalau Mas Burhan lihat dari 3 nama tadi yang disebut, ada Mas Sandi, ada Pak Mardiono, ada Pak Nasaruddin Umar, gimana kansnya? Nah, tentu Ibu Mega ya yang pada akhirnya akan menjadi semacam hakim yang memutuskan siapa cawapres buat capres dari partainya. Nah, dari 3 nama ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Mardiono, itu ya sejauh ini antara Pak Nasaruddin Umar dan Sandiaga Uno. Tetapi lagi-lagi pertimbangan Ibu Mega kan kadangkala lebih kompleks ya dari sekedar urusan elektoral atau urusan finansial. Pertama, PD Perjuangan ini sudah cukup mengusung capres-cawapres tanpa P3 sekalipun pada dasarnya sudah punya golden ticket. Artinya, PD Perjuangan pada dasarnya punya keleluasaan lebih. Dan karenanya untuk cawapres pun kemungkinan juga bisa mempertimbangkan pakai kalkulasi sendiri. Yang kedua, PD Perjuangan sebagai partai besar yang punya akses bisnis kuat, itu juga secara umum tidak punya masalah dengan logistik. Artinya, dugaan saya mereka bisa mencari dana sendiri tanpa harus mengandalkan dari cawapresnya. Jadi pada titik ini, PD Perjuangan pada dasarnya lebih leluasa untuk menentukan lepas dari persoalan elektoral atau teknis presidensial threshold atau lepas dari urusan finansial. Cuma nih ya, bagaimanapun Ganjar ini kan trennya agak melambat elektabilitasnya. Survei Kompas, survei Indikator, Populi, kemudian survei LSI DNJA, survei LSI Jayadi Hanan itu menemukan Pak Prabowo sedikit di atas Ganjar Pranowo. Nah, pada titik ini menurut saya skor elektabilitas cawapres menjadi penting karena bagaimanapun Ganjar Pranowo belum aman. Jadi lepas dari urusan PD Perjuangan secara logistik cukup mampu, lepas bahwa PD Perjuangan bisa mengusulkan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain partai manapun, tetap saja variabel cawapres menjadi kata kunci untuk memenangkan Pilpres 2024. Tadi Mas Burhan dan Sandi punya itu. Jadi Sandi, Erick Thohir, Ridwan Kamil itu punya kontribusi elektoral, bukan semata-mata modal finansial. Di-mention tadi salah satunya Mas Sandi. Nah, sekarang P3 bagaimana menimbangnya agar siapa menentukan bakal cawapres yang tepat, terutama setelah bergabungnya Mas Sandi, dan bagaimana pula kalau dari sisi internal memastikan bahwa Mas Sandi ini solid, bergabung loyal ke P3, tidak hanya bicara soal elektoral sampai pemilu ini saja. Ya, kami tentu mekanisme itu kan akan diputuskan melalui Rapimnas besok, termasuk penugasan apa yang diberikan kepada Pak Sandiaga Uno. Tentu penugasannya itu pertama bagaimana menaikkan elektoral dari P3 itu sendiri. Yang berikutnya, kalau berdasarkan data survei yang diungkap oleh Mas Burhan tadi, peluang Pak Sandi untuk diusulkan sebagai calon wakil presiden menopang kemenangan Pak Ganjar itu sangat terbuka lebar. Hari ini beliau sudah memiliki kendaraan politik yang bernama P3. Meskipun PDI sendiri secara kursi cukup untuk memberangkatkan pasangan calon. P3 tanpa P3 pun sebenarnya PDI bisa, tetapi secara makna itu P3 memiliki arti yang cukup besar bagi kerjasama politik PDI dan P3 ini, sebagaimana disampaikan oleh elit-elit PDI ketika kami bertemu baik di kantor PDI maupun di kantor P3. Dan memang faktanya seperti itu. Apalagi kerjasama politik antara P3 dan PDI itu memiliki akar historis yang cukup kuat dan cukup lama. Dan saya kira hal ini kalau dilanjutkan di masa yang akan datang itu bukan sesuatu yang aneh, dan
Bahkan bisa jadi menurut kami merupakan sebuah keharusan antara partai nasionalis dengan partai Islam religius itu bisa bersatu bersama-sama. Apakah masa ospeknya Mas Sandi akan mengantarkan Sandiaga Uno ini jadi bakal cawapres yang diusung oleh P3? Nanti kita akan tunggu jawabannya. Terima kasih Mas Awi Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak.